Pintar juga kau, bah. Tapi kalau dalam ketuhanan nggak yakin aku kau pintar. Pintar dong. Bang Faro mau ngomong, silakan. Nggak, lanjut. Oke. Margaret menurun. Salah, maaf. Margaret. KST biasa buka komal nih. Iya, aku lagi gak buka komen, lagi malas aku mau temani si Faro karena aku lagi berduka. Aku lagi berduka, si Margaret. Kenapa Berduka aku, Margaret. Gimana aku gak berduka? Aku sedih kali meninggal Tuhan kau. Tuhan kau meninggal. 2000 tahun lah sih, Pak. Betapa kejamnya Margaret. Aku ditinggalkan 3 hari sama Tuhan. Si Margaret ditinggalkan Tuhannya selama 3 hari. Aduh, Margaret, nggak tahu aku mau ngomong apa, Margaret. Sabar-sabarlah kau ya, Margaret ya. Sabar-sabarlah kau ya, Margaret. Iya, Kak Hesti. Aku sangat memprihatinkan. Tegang rasa Margaret sama kau turut merasakan perasaanmu. Berarti cinta Sedih Yesus rasanya ya? ditinggal. Berarti Kak Hesti cinta Yesus. Margaret, aku gak bisa ngelayat ya, karena aku gak tahu mau ngelayat kemana. Tapi udah aku siapkan kok, bajuku hitam, celanaku hitam, kacamata hitam, sepatu hitam. Tapi gak tahu aku mau ngelayat kemana. Maafkan aku ya, Margaret, aku gak bisa ngelayat. Kasian banget Kak Hesti. Kenapa, Margaret? Kasian banget Kak Hesti nangis. Berarti Iya. Gimana ya, Kak Margaret? Kalau aku ditinggal bapakku selama-lamanya, Nggak usah sedih kali malu-malu, ku rasa. Kak Hesti ini malu-malu cinta sama Yesus. Iya, aku memang cinta. Ku cinta Yesus selamanya, ya kan? Iya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku cinta Yesus selamanya. Oke, Margaret, apalah perasaanmu hari ini, Margaret? Bahagia, sudah ditebus Tuhan. Gak cair loh, gak cair. Bahagia kau hari ini. Aduh. Maaf ya lah. Bahagia banget. Apa yang sekarang bertanya lagi kau baik-baik. Pada saat kau ditinggalkan bapakmu kau selama-lamanya apa? Enggak gini, itu Dia kan dia Baik. bilang dia bahagia karena Yesus telah menebus dosanya. Oke? Oke. Apa buktinya kalau Yesus telah menebus dosamu, Margaret? Sudah naik ke surga Tuhan Yesusnya, Bapak. Yang saya tanya buktinya. Bukti padamu bahwasanya Yesus telah menebus dosamu, buktinya apa? Buktinya dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Berantakan. Begitu ditanyakan buktinya, berantakan menjawabnya. Karena apa? Itu omon-omon belaka itu. Kalau memang terjadi penebusan itu tadi, kan harusnya ada bukti bahwasanya dia telah menebus. Bukti itu yang dipegang oleh umat itu sendiri menjadi validasi, legitimasi mereka miliki yang mendapat validasi dari orang yang menebus. Coba ditanya apa buktinya? Dia mati di kayu salib. Contoh ini, Margaret. Saat ada seseorang yang menebus hutangku di Pegadaian, keluar dari Pegadaian, dia akan membawa barang tebusannya. Dia tunjukkan suratnya. Ini ditebus, ini barang. Surat penebusannya ada. Sekarang aku tanya, jika memang dosamu sudah ditebus oleh Yesus dengan matinya Yesus di kayu salib, buktinya apa? Nanti di akhir zaman, Bang, setelah aku meninggoy, nanti aku akan ke surga. Diangkat. Nah, itu berarti cerita karangan saja, harapan dan mimpi itu. Ya, aku bisa jadi, ya, apa yang kamu pikirkan dulu tidak akan terjadi karena nanti. Ceritanya cerita nanti. Setelah Tapi saat meninggoy. ini tidak ada jaminannya dosamu ditebus karena nggak ada buktinya, gitu loh. Kalau nanti itu bukan bukti tapi hasil. Jaminannya hidup yang kekal.
Oke, kasih satu umat Kristen yang hidup kekal setelah Yesus disalib. Kasih. Siapa? Siapa umat Kristen yang hidup sampai detik ini setelah Yesus disalibkan? Siapa? Nanti Bang di akhir zaman dibangkitkan. Nanti. Tapi kan tidak mati akan dosa-dosaku. Loh, sebutkan satu umat Kristen yang nggak mati karena dosa-dosanya sampai detik ini setelah Yesus disalibkan. Sebutkan. Apa namanya? Paulus. Paulus metong dipenggal. Paulus saja metong. Murid-murid aja semuanya metong. Siapa yang kekal? Mana? Ada? Nggak ada. Itu Ada. hanya gimana Bunda ya? Maria. Loh, Bunda Maria aja sudah meninggoy. Itu hanya doktrin aja ke kalian. Ibaratnya gini loh, kalian cukup imani sudah ditebus. Jika memang sudah ditebus dosamu dan surga dipastikan untukmu, ngapain lagi kau hidup di dunia ini? Ngapain? Coba, ngapain lagi hidup di dunia ini? Itu hanya dogma belaka itu, sudah ditebus. Tapi ketika kami umat Islam minta bukti kepada kalian bahwasanya dosa kalian sudah ditebus, entah apa jawaban kalian, ngelantur kalian kemana-mana. Ya enggak aja kalian. Tuhan harus mati nebus dosa kalian. Kalian yang berbuat maksiat, Tuhan yang kalian tumbalkan. Coba, Virgo Boy, selamat bergabung Virgo Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya cuma mau bahas itu nih doang Bang. Saya minta Bang Faruk. Yang tadi itu yang namanya Jumba itu kan dari sabunnya SD. Kalau emang dia Muslim atau Islam, harusnya dia masuk tuh langsung salam. Ya betul Bang Faruk ya. Iya, Salam ada tidak lagi. atau Jumba ya. Nah, yang ini Gimana tadi, Bang? boleh nggak komen buat Margaret nih, Margaret nih. Boleh. Halo. Salam kenal buat Margaret. Boleh, Ah, boleh iya. bertanya. Ya ini saya mau tanya nih, hidup yang kekal itu menurut Yesus itu apa ya? Noise sekali lo Bang Hidup Virgo, noise dulu ya, Bang, ya. Halo Pak. Bang Virgo noise sekali. Oke, Pagar, selamat bergabung Pagar. Islam Nah, Kristen. selamat bergabung Bapak Faruk. Islam Kristen. Puji Tuhan Kristen. Ya, saya turut berduka cita ya, adik ya, atas meninggalnya Tuhan. Seperti kita ini senang lah, kita udah tebus Tuhan, kita punya dosa. Macam, Ya. saya mau tanya lah satu, Faruk, boleh? Buktinya Boleh mana? kan? Buktinya apa? Dosamu dari tebus, buktinya mana? Aku mau bertanya, aku mau bertanya, soalnya Udah, aku bertanya silakan. mau pengen tahu kan Muslim macam mana ajarannya kan. Apakah Muhammad itu dia kawin 11 orang? Menikah. Iya. Menikah, iya. Di mana larangannya rupanya? Tapi saya dengar-dengar itu Muhammad tuh ada mempunyai keturunan. Masa Tuhan punya keturunan? Siapa Tuhan? Iya, kalian punya Tuhan Muhammad kan? Saya dengar Gimana lah, mau tahu? saya dengarkan. Saya hanya bertanya Gimana? sih. Gimana? Ya. Itu bukan bertanya, itu kau sudah Aku kan menyimpulkan. bertanya, salah bertanya. Kalian Kalau saja buat kayak bertanya itu kau gini. tanya siapa Tuhanmu, itu kau tanya. Makanya kurangin makan deda itu. Bertanya itu siapa Tuhanmu, ini kau bilang Tuhanmu Muhammad, kau bilang. Itu bukan bertanya. Jangan komitkan saya, Faruk. Dengar dulu. Kurangin makan deda itu. Tapi kamu Masih bilang bertanya. bertanya hotel sama Muslim. Lah, aku Ya. bertanya kenapa komitkan saya? Itu bukan bertanya, kau menyimpulkan. Itu Alah, bukan pertanyaan. bilang aja kau kalah, Faruk. Kalah kau paru. Kenapa Ya, Muslim? bisa menawarkan Kenapa dia. Tuhan Muslim nih? Tuhan Masa kan dia ada di bumi. Siapa
Siapa bisa menang lawan kalian? Tuhan kalian aja harus mati demi kalian kok. Apapun ceritanya Tuhan kalian harus mati demi kalian. Siapa yang bisa ngelawan kalian lagi? Hah? Supaya kalian bermimpi masuk surga, bermimpi kalian dapatkan surga, Tuhan kalian itu harus mengorbankan dirinya dengan jalan terkutuk dia di kayu salib. Cobalah Galatia 3:13. Siapa yang bisa ngelawan kalian? Tuhan kalian ada, kalian paksa ceritanya itu ya tergantung terkutuk di kayu salib demi dosa-dosa kalian. Siapa yang bisa ngelawan kalian? Ya enggak aja kalian. Itu seramnya, berarti kalian itu umat makar. Oke, Herlin, selamat bergabung Herlin. Herlin. Ini siapa Nus? Margaret. Aduh, Ya, Kak Esti. noise, pantas ribut kali deh. 1, 2, 3, selamat sore. Suara apa itu Kak? Ada penyaliban. Coba kalau naik jangan noise, sakit telinga lo. Kalau kalian mau noise, kalau mau noise, kan? Oke. Oh, anak acak. Aduh. Alex, selamat sore, agama apa, Lex? Alex. Jaringan disuruh ngajak rusuh. Bagus sih jaringan betul. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Alex. Ya, Agama apa? Kristen. Oke. Bang Farula silakan. Ya, sebelum kita mulai diskusinya Alex, saya pribadi turut berduka cita ya atas duka yang kau alami saat ini adik Alex ya. Oke, terima kasih ya Bang. Iya, ketika seorang anak ditinggal meninggal ayahnya, dia anak yatim. Ketika seorang anak ditinggal meninggal ibunya, anak piatu. Ditinggal meninggal ayah dan ibunya yatim piatu. Kalau percaya ditinggal meninggal oleh Tuhannya itu namanya longor. Puji Tuhan. Itu namanya longor. Sekarang dari diskusi kita kepada teman-teman adik-adik Kristen tadi, kalian katakan Yesus itu kan mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian, betul? Betul. Oke, buktinya dosamu sudah ditebus mana? Buktinya secara itu enggak ada Bang. Cuma yang pasti kan pada saat kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Kecil kali suaranya lah. Hah? Gimana? Nggak bisa besar lagi suaramu. Udah besar nggak? Belum? Kecil kali. Udah laku lapar. Pakai headset Bang. Cek. Iya, aku dari siang belum Pakai makan. headset. Dari jam 10 siang aku tadi live, sampai sekarang belum makan. Ini lapar kan? Kenapa Bang? Sehat tuh Bang kalau puasa? Iya, saya tanyakan buktinya kalau dosamu sudah ditebus itu mana? Apa buktinya? Sebentar Bang, saya cari headset dulu. Halo? Ya, silakan. Cek. Iya, ada suaranya, silakan. Halo Bang. Iya, dengar, silakan. Ya, gimana buktinya ya Bang ya? Kalau bukti secara fisik nggak ada Bang, cuma yang pasti kan ada damai sejahtera,
ada pengharapan di dalam Yesus, ada sukacita yang luar biasa lah, yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa ataupun Itu doktrin marketing, Adi. Bang. Gini Itu bang, doktrin marketing itu. betul. Yang nggak bisa dibuktikan. Cuman kau dan Tuhan mulai yang tahu. Apakah Sekarang gini bang, abang dengar saya dulu. Jadi setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia akan berbuah. Buahnya itu adalah kebaikan, bang. Jadi orang yang percaya kepada kau Yesus, bertuah atau bertani? itu bahasa Ini bertuah atau bertani? kalau abang kalau itu bahasa bertani bisa juga. Tapi kan kami tidak bertani, bukan bertani yang kami maksud. Jadi bahasa buah itu perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen, bang. Oh, perbuatan baik Ya. gitulah ya. Bukan juga cuma perbuatan, hasil dari perbuatan baik dia juga. Oke, Itulah yang disebut buah. contohnya perbuatan baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara kalian berbakti kepada orang tua? Enggak juga, bang. Jadi gini, bang. Mana ini? Abang sendirilah kadang lihat orang. Jadi contoh Kristen berbuat baik yang kehidupan. mana ini, dalam segi apa? Contoh nih perbuatan baik dalam segi apa, atau dalam dimensi apa gitu loh. Ya kehidupan orang Kristen lah, bang. Nanti abang kan lihat. Iya, Orang contohnya Kristen. dalam hal apa perbuatan baiknya? Banyak lah, bang. Abang sendiri Satu lah hidup aja di coba dari Indonesia. 13. Satu aja, contoh ya contoh. Oh. Kalau ada orang di luar Kristen datang ke rumah kalian, apakah boleh kalian layani? Gimana, bang? Contoh ini, ketika ada orang di luar dari Kristen, ya datang kepada kalian, kan gitu bertamu, apakah boleh kalian layani? Oh, kalau nggak dikenal nggak boleh, bang. Nanti nyuri barang tuh, bang. Tetanggamu ini Dinda, dia bukan Tetangga. Kristen. Tetangga gimana, bang? Tetanggamu mau datang bertamu gitu loh. Dia bukan Bolehkah orang kau Kristen. layani dia? Kau terima dia di rumahmu? Oh, kalau tetangga boleh lah, tergantung lah, kan? Oke, berarti imanmu kontradiksi dengan Bibelmu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Aku nggak hafal Kalian tuh Bibel, masih bang. Kristen karena belum baca Bibel kalian. Biasa cerita lah kau. Itu Belum, ajaran Bang. Bibelmu itu, baca 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Apa itu, bang? Baca itu. bacanya? Ya baca silakan. Nggak ada Bibelmu? Ada nih, bang. Ya baca. Yohanes Baca. apa nih, bang? 2 Yohanes 1 nomor 10. Baca. Dia bilang tadi kan pengajaran yang baik. Kami melakukan yang Sebentar. baik itu kata dia kan. Kita tengok apa kata Bibelnya. Tadi ku tanya, kalau ada tetanggamu, dia nggak Kristen datang ke rumahmu, apakah boleh kau terima? Dia bilang dia boleh. Nah, itu buktinya dia masih open. Yohanes apa, bang? Yohanes apa, bang? 2 Ya. Yohanes 1 nomor 10. Sebentar. 2 Yohanes 1. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Habis. Sadis. Sebentar. Mengerikan. Begitulah katanya ajaran yang baik. Sebentar, bang. Gimana? 2 Yohanes 1 nomor 10, adik. 2 Kalian Yohanes makanya Bibel itu jangan kalian taruh di ketiak, dibaca. enggak, pelan-pelan dong, pelan-pelan. 2 Yohanes ya? 2 Yohanes apa 1 Yohanes? 2 Yohanes 1 nomor 10, makanya. Oke, 2 Yohanes 1. Mau makan nasi, kemana lari nutrisi nasi itu kau bikin? Tungki kali. Aku nggak peduli teman-teman, mau pendeta dia mau panditi dia kusikan. Tungki kali. Jumpa depanku, mau pendeta pun jadi anak sekolah minggu, ku buat anak sekolah minggu. Oh iya, bang, itu pergaulan yang jahat tuh, bang. Tadi ku tanya, kalau ada orang di luar dari agamamu, tetanggamu datang berkunjung ke rumahmu, kau bilang, apakah kau terima? Kau bilang kau terima. Ternyata Bibelmu menerima apa tidak?
Kalau mereka sih mungkin enggak lah bang. Mereka Yahudi itu enggak mau terima itu. Bible-mu, ku bilang, Bible-mu. Kalau kita orang timur kan terima bang. Menurut tuntunan Bible-mu, bolehkah kau menerima orang yang berkunjung ke rumahmu di luar dari agamamu? Kalau menurut Bible di situ enggak boleh berarti bang? Nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Sadis kan? Sadis. Sadis tuh bang. Sadis. Sadis. Sekarang saya tanya. Ya. Baca dalam Lukas 14 nomor 27. Silakan. Lanjut lagi. Biar kau ajarin kau Bibel. Masih oten karena nggak tahu Bibelnya kalian. Ikut, katanya dosa dulu ditebus, dosa sudah ditebus. Ternyata tidak ada jaminan. Lukas berapa bang? Lukas berapa bang? 14 nomor Lukas berapa bang? 14 ya? 27. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Lukas 14 pasal 7 ya? 27. Ampun, aku diskusi sama aku Alex. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sadis Ya bang, nggak bisa bang dapat jadi murid bang. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Abang tuh nggak bisa bang. Nah, kapan kau memikul salib? Nah, Kapan kau mikir salib? Cobalah. Kan nggak kerjaan. nggak ada salib. Awak nanti mau pergi beli rokok ke depan aja harus pikul-pikul salib itu. Itulah bang. Ya enggak aja. Nggak bisa dia. Nggak. Kita sekarang udah ada mikul salib itu bang. Oke, berarti kau tertolak kalau menjadi murid ya? Bukan murid. Kami ini kan apa? Anak pak, bang. Bukan murid. Tunggu dulu. Ketika jadi murid, Bang Rizal, barakallahu fikum. Ketika menjadi murid, kamu tertolak kan? Karena kamu tidak mampu pikul salib, betul? Oh, bukan kami tidak jadi murid, bang. Kami jadi anak sekarang. Iya, ketika jadi murid, ya kan? Kau itu tertolak kan? Air dong. Cair Bang Bismillah. Karena Enggak, kau tak Bang. mampu pikul salib kan? Kami ndak jadi murid. Kami jadi anak nih. Jadi anak. Anak siapa? Anak ditebus. Anak siapa? Kau jadi anak siapa? Anak-anak Allah. Apa? Anak-anak Allah. Oke, di mana kapasitasmu? Sebutkan legalitasmu sebagai anak Allah. Di firman Tuhan ada bang, tuh bang. Apa legalitasmu kau ngeklaim dirimu anak Allah? Disitulah disebut tuh bang, firman Tuhan tuh biasa kami dengar khotbah. Iya, gitu apa kan. legalitasmu? Di mana dalam Bible Allah itu mengatakan bahwasanya dia akan mengangkat anak dari pemakan B2? Di mana? Pokoknya kami dibuat kayak gitulah bang, dibilang Pokoknya kayak gitu. kan pokoknya. Kita noten begitu pokoknya. Pokoknya. Tapi Pokoknya kan- Yesus Tuhan. Iya. Pokoknya kami anak. Pokoknya kami begini. Pokoknya Tuhan mati. Pokoknya. Itulah bang. Jadi agak susah. Iman Kristen tuh susah untuk itu. Jadi abang tak perlu lagi lah. Ya, kenapa bahas susah? Kristen kan? Ya, kenapa susah? Karena tak mampu dijangkau oleh akal, betul? Betul. Jadi abang nggak perlu lagi urus-urus Karena tak agama mampu Kristen. dijangkau oleh akal. Dengan kata lain, iman Kristen ini hanya untuk orang-orang yang nggak berakal. Iya ya bang. Jadi abang nggak perlu lagi ngurus-ngurus orang Kristen, buat bahas Kristen. Kan dah abang udah tahu Alkitab itu kadang kan nggak benar gitu kan. Jadi nggak perlu sesuatu yang nggak benar tuh nggak perlu dihitungkan lagi ya bang ya. Betul kan? Jadi abang Karena gini berhenti dia, ngurus karena aku orang-orang kasihan Kristen samamu. gitu. Karena aku kasihan sama. Betul bang. Aku juga kasihan sama abang. Jadi abang Kasihan juga percuma. sama. Kasihan bang. Jadi abang percuma bang. Abang nginjilin orang Kristen, tapi orang Kristen ini udah berpegang teguh, kan? Mau Ya, itu dibahas silakan. jungkir balikan gimana kan? Mau berpegang teguh silakan. Setidaknya aku memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah. Ini loh Betul, kualitas Bang. Kristen. Ini Dia kan sendiri si Alex sendiri mengakui
untuk mengikuti iman Kristen harus menanggalkan akal, atau dengan kata lain, iman Kristen hanya untuk orang-orang yang nggak berakal alias ODGJ itu. Betul bang. Betul lagi makanya kata, betul. Ya turunlah kau, bikin malu aja kau. Itu ada juga kau. Betul katanya untuk orang-orang ODGJ, betul bang. Oke, Herpal, selamat bergabung Herpal. Selamat sore. Islam Kristen. Saya Kristen. Oke, diskusi kita adik ya. Sebelum diskusi, Bang Farouk ucapkan bela sungkawa dulu ya. Saya turut berduka cita adik ya. Ya, ketika kalian memperingati kematian Tuhan kalian ya, saya turut berduka ya. Oke, seperti yang dikatakan oleh teman-teman Kristen yang lainnya, Yesus itu kan kalian katakan mati di kayu salib untuk nebus dosa kalian. Apakah pemahamanmu sama dengan teman-teman Kristen yang lain, adik Herpal? Sama. Oke. Sekarang saya tanya, jika memang kau yakin dosamu sudah ditebus, mana buktinya dosamu sudah ditebus? Ya, dengan keimanan kami, dengan Ya, iman. buktinya Karena hal mana? seperti itu hanya menyangkut iman. Ya, buktinya mana? Buktinya Kalau- mana? Kalau tentang bukti, itu tidak bisa dibuktikan dengan Tak bisa, oke. Jika bukti tidak bisa itu hanya bisa dibuktikan, diimani. ya, jika bukti tidak bisa ditunjukkan karena itu bagian dari iman, saya minta validasi. Boleh? Validasi ya? Imani. Ya, sekarang saya minta Hanya bisa validasi. diimani. Oke. Ya. Ketika kau iman Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu, di mana validasi dari Yesus mengatakan, "Aku Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Di mana Yesus berkata begitu? Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi kan kami iman. Nggak ada kan? Harapan Imani, sepihak. kami imani. Ternyata klaim sepihak, bukti nggak ada, validasi nggak ada, klaim sepihak, mimpi dan angan-angan belaka. Betul ya? Gerong cair kak. Dan bukti nggak ada, validasi nggak ada. Ternyata klaim sepihak dan angan-angan serta mimpi belaka. Biarpun juga Harapan yang kami sirna. jelaskan, biarpun kami jelaskan bang, itu pun pasti juga abang tidak akan pernah mau mendengar karena itu menyangkut iman kami. Loh, tergantung penjelasan. Saya jelaskan gimana, abang juga pasti tidak akan paham. Hah? Saya jelaskan bagaimanapun bentuknya pasti abang tidak akan paham. Karena itu Nah, Anda sudah naik ke meja diskusi, coba Anda jelaskan, silakan. Saya punya waktu untuk mendengarkan. Nggak apa-apa lah, belum makan kopi sekarang nggak apa-apa. Itu bisa. Silakan. Aku beri Anda kesempatan untuk berapologet ke aku. Anda bela iman Anda, menjelaskan iman Anda, silakan. bagi saya Jan, keyakinan saya, sebenarnya saya juga awal mulanya nonton seperti ini, awal mulanya itu kok ada pembahasan seperti ini, kayaknya kita harus memang banyak belajar untuk membandingkan iman yang mana yang terbaik untuk kita imani. Lama kelamaan saya semakin mendalami, oh rupanya saya harus semakin belajar. Saya juga bersuruh sama abang sebenarnya nih, dengan tontonan seperti ini semakin menambah keinginan saya untuk belajar tentang iman saya. Jadi secara tidak langsung ini abang menguatkan kami nih supaya semakin menguatkan iman kami. Seperti itu bang. Banyak yang mualaf. Bang, kalau Banyak yang mualaf. Ya, banyak yang bang, mualaf. dengan menonton abang seperti ini, kami semakin kuat beriman. Kalau gitu kenapa kalian laporkan apologi Islam ke Polda? Kalau memang semakin meningkatkan iman kalian, kenapa 3 apologet Islam kalian laporkan ke Polda? Kenapa? Kalau memang Kenapa melapor, iman Bang? kalian, kenapa kalian melaporkan memaki-maki di bawah? Nggak ada bang. Bang, yang begitu bang itu kan oknum, tidak bisa juga abang samaratakan. Oh, itu tahu itu di bawah itu, dimaki-makinya gitu di bawah itu. Kan kita tidak tahu juga bang, jangan sampai juga basar abang. Hah? Siapa tahu basarnya abang juga kan? Mana mungkin bazarku? Tengok itu. Siapa tahu kan kita tidak bisa bang. Kalau kami Karena tahu kotor kali abang ngomongnya. Kotor abang ngomongnya. Aku ngomongnya kotor.
Ada rupanya aku bilang kotor, kotor, kotor ada. Bisa saja kan dasarnya abang. Kapan pula aku ngomong kotor? Justru saya malah bersyukur bang dengan tontonan-tontonan seperti ini karena semakin membuat kami semakin mesti harus belajar untuk mengenal Allah, di hatimu kan lain. Kami semakin kuat untuk Iya. tujuan kami ke Yesus. Justru dengan tontonan-tontonan seperti ini Tujuan bang, kami semakin kuat, tujuan kami semakin kuat, tujuan kami kepada Yesus. Setelah ketemu Yesus, Anda mau ngapain, Adik Margaret? persoalan Kalau ketemu Yesus Anda ngapain? Mau ngapain Anda ketemu Yesus? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Bingung dia kan? Bingung dia. Bang, kalau kami sudah ketemu Yesus itu bang, Tuhan Yesus itu berarti kami sudah mati. Jadi kami tidak mungkin menjawab itu bang. Loh, tapi hidup yang kekal. Kalau sudah bertemu Tuhan yang Yesus itu bang, kekal. sudah mati. Kok jadi betong kau bilang? Sama nih. Tadi barusan Bang, kau bilang. Hidup Sama juga kekalnya di pertanyaan akhir kamu. zaman bang, setelah saya meninggoy. Abang, Cair dong, Bang Wagizan pertanyaan juga dong. sama bang. Bang, kalau abang ketemu sama Tuhan, abang mau ngapain? Abang kan sudah mati. Jadi mau Karena ngapain? apa? Gini, Tidak tahu. kalau kami Apa yang ketemu mau sama abang Tuhan lakukan? kami wajar. Ada keinginan bertemu. Udah mulai kerasukan teman. Abang pertanyaannya aneh-aneh saja nih Karena abang kami ini. tidak pernah bertemu dengan Tuhan kami. Wajar ada kerinduan ketika kami ingin bertemu. Kalau kalian kan enggak, udah pernah terpampang dari kayu salib. Abang kalau abang ketemu Tuhan, abang mau ngapain abang? Kan pertanyaan yang memandang sama. Tuhan kami bertemu dengan Tuhan kami. Abang aneh-aneh saja nih pertanyaan abang ini. Kalau Iya, dia sih. Kami bersyukur abang Gimana buka itu? kapal ini. Semakin banyak orang masuk Kristen. Kami bersyukur abang buka komal ini. Jadi semakin banyak orang tidak meragukan Tuhan Yesus. Halo, banyak ini. saya pribadi bang senang nonton debat-debat seperti ini. Ya syukur. Karena Kalau kan mau kita- senang syukur. Tapi Karena jangan kan bilang-bilang kita Polda orang- ya. Kalau senang ya. Adalah bang. Ngapain lapor-lapor orang ke Polda itu kan justru bang kita bersyukur karena dengan tontonan seperti ini kita semakin belajar mempertebal keimanan kita masing-masing. Oke, sudah belajar kan? Berarti Anda saat ini sudah belajar kan? Iya bang. Oke, sudah belajar. Oke. Kalau Belajar memang sedikit sudah sedikit, belajar, kalau memang sudah belajar, coba ketika aku baca ayat ini, contoh. Contoh bang ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan, Yohanes 1 nomor 1. Coba aku baca original teksnya, silakan. Ya sudah jelas itu abang tadi. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Originalnya, bahasanya, bahasa awak, bahasa aslinya. Bahasa Original apa, Bang? teks dibilang. Bibel kau kan perjanjian baru bahasa Yunani. Ya, kau baca bahasa Nggak Yunani berijak, nggak silakan. bisa Bang, weekend. ngapain kita harus belajar bahasa orang bang kalau bisa Tapi kau diterjemahkan bilang dalam bahasa belajar. Bahasa orang kau bilang itu Bibel kau loh, original Bibel kau. Iya, kan tahu dan kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ngapain lagi kita harus Oke, belajar bahasa apa Arab? jaminannya kalau terjemahan itu selaras dengan originalnya? Apa jaminannya? Bang, kalau memang dia tidak sesuai dengan terjemahan asli, sudah pasti dari dulu ini Alkitab yang kami pakai itu tidak diakui loh bang. Tapi Yang kan dari saya dulu tanya- diakui, berarti Oh, aku kasihannya nggak terjadi mengakui. loh bang. Yang saya tanya jaminannya loh Dinda, apa jaminannya? Bahwasanya terjemahan selaras dengan original. Jaminannya Bahasa justru saya yang harus bertanya, kok abang kami yang belajar tentang Alkitab kami, kok abang yang pusing pikirkan yang mana asli dan yang mana palsu? Yang itu yang membuat kami bingung. Abang menyesal nggak ngikut Yesus ya? Justru kami berpusing loh bang, kok abang yang pusing pikirkan Alkitab kami asli atau Ya, benar? tapi kau bilang tadi kau udah belajar. Gimana? Bang, Kau yang bilang kau tadi udah belajar. iya saya sudah belajar bang. Yang Ya saya udah, baca ini buktikan Alkitab lah bahasa kalau kau udah Indonesia belajar. sehari-hari. Untuk apa Ya, sih mau belajar buktikan. bahasa Yunani? Loh, Untuk itu apa? original Bibelmu loh, bahasa asli Bibelmu. Bang Iya, PDR, Barakallahu Fikum.
Iya benar, tapi kan sudah diterjemahkan. Ngapain lagi harus belajar ke sana? Apa jaminannya Justru terjemahan dengan selaras dengan terjemahan itu, original Bang. teksnya? Justru kami dipermudah untuk memahami Alkitab karena sudah diterjemahkan. Iya, jaminannya apa? Kalau original itu selaras dengan bikin artinya. pusing. Justru dengan bahasa-bahasa, Bang, bahasa. Nah, ngapain dibikin pusing katanya kan? Orang ini nggak mau cuma direpotkan. Tidak Nggak mau, direpotkan. makanya orang ini nggak mau diperintahkan atau diberikan pelarangan, nggak mau. Justru Ya kan? yang kami Untuk Bang, mendapatkan kami ngomong, keselamatan, Bang. mereka Apa itu yang berpikir jalan pusing? pintas. Jalan pintas dari mereka itu apa? Tuhan itu harus berkorban, mati untuk mereka, sementara mereka bebas berbuat apapun. Mengerikan ya? Mengerikan. Seperti itu, Bang. Sebenarnya kau itu herbal, kau butuh Tuhan apa butuh tumbal kau? Butuh tumbal kau rasanya. Kita butuh Tuhan, Bang. Kenapa butuh tumbal? Kita butuh Tuhan. Loh, sekarang saya tanya, Abang butuh Tuhan. jika memang kau butuh Tuhan, coba kau sebutkan satu aja enaknya jadi Tuhan Kristen apa? Itu pertanyaan Bang untuk tidak pantas untuk saya jawab karena saya bukan Tuhan. Masa saya bilang Loh. saya harus tahu? Pengetahuan kau, contoh jadi presiden, kau bisa tahu enaknya jadi presiden Bang, kan? tidak Karena bisa, kau jadi Bang. presiden. Kalau bisa memang enak, kalau memang kau bilang kau nggak butuh Tuhan, sebutkan satu aja enaknya jadi Tuhanmu. Sekarang juga pertanyaannya ke Abang juga sama seperti itu. Apa? Gampang. Enaknya Abang kalau jadi Tuhan Kenapa enak? apa? Yang pertama, Tuhan kami tak perlu merasakan pedihnya kematian. Yang kedua, Tuhan kami tidak perlu merasakan penderitaan berupa penyakit, ya, lapar, bersedih, haus. Itu semua penderitaan. Nggak perlu Tuhan kami. Tuhan Justru kami kami bersyukur, kami Bang. tidak butuh apapun atau tidak butuh siapapun. Sekarang Masuk surga, Bang. Kelebihan Tuhan kami masuk surga. Ngapain Tuhan di surga? Tuhan Tuhan di surga, ngapain Tuhan di surga? Tuhan kami kan barang bukti enaknya jadi Tuhan menempel? Bang. Hah? Tuhan kami kan sudah terangkat ke surga. Enggak, Dia yang tidak- enaknya dari Tuhanmu apa? Nah, justru kami bersyukur Tuhan kami mau Ajarannya Bang Faruk. Bang Faruk ajarannya. Tidak, yang saya tanya, Ajaran Yesus lah, dan dan Tuhan dalam iman Kristen itu apa? Justru kami bersyukur Bang punya Tuhan yang mau berkorban, tidak seperti Tuhan Abang. Nggak nyambung kan? Jalan ke Allah Bang Faruk. Mau sendiri. Menunjukkan bahwasannya dia jalan satu-satunya ke Allah Bang Faruk. Oh, berarti dia bukan Allah. Justru kami punya Tuhan itu Dia Tuhan yang anak luar Allah. biasa loh, Dia Bang. anak Allah. Bro, cair bang. Dia Herbal ada musi herbal, matiin dulu musinya, jauh dari musi dulu herbal. ya alhamdulillah itu bentar lagi dapat duit beli rendang aku nih. Koinnya 300, koin 300 lagi udah bisa beli rendang aku. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ada 1, 2, 3. Topik kita di awal tadi, apa buktinya? Apa validasinya? Kalau kalian sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus itu, apa? buktinya Ya kalau buktinya apa? sendiri ya Bang Pribadi Faruk, sebenarnya. kalau saya pribadi ya dengan ajarannya dia sendiri. Ya saya saat ini dengan membuktikan bahwa saya mengasihi Bang Faruk juga. Oke, Seperti itu. apa Contohnya saya juga ajarannya doain kalian Yesus? semua. Apa Itu- ajarannya Yesus yang Anda Nggak amalkan? cair dong. Bang, ajaran Apa? itu jelas seperti ini. Kasihlah Apa buah pengajaran Yesus? Bang herbal ada musi, ada musi. 1, 2, 3. Apa? Ada musik di Apa sini. yang diajarkan Iya, Yesus Bang. kepada kalian? Iya, kasihlah Tuhan Banyak Allahmu. loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah Kasihmu, doakan yang Allahmu. Kasihlah Apa yang abang pusingkan? Iya, kasihlah Tuhan Allahmu kan? Iya. Dan kasihlah Betul. sesama Saya tanya. manusia. Karena saya tanya, kamu setuju nggak dengan pembunuhan Yesus di kayu salib? Itu Bang. Setuju? Cuma Tapi kasihlah Tuhan Allahmu. kita kasih. Tapi kasih dong. Kalau memang kau mengasihi, kenapa kau biarkan dia mati di kayu salib? Memang munafik sekali lihat-lihat setuju.
Tuhanmu dibal-bali aja pun kau senang. Saat itu saya ada di situ ya mungkin saya biasa di Bang Faru. Lanjut. Oke, Bang Faro, aku dengar suara roti tuh, jadi pengen beli roti loh. Roti di Medan enak. Ada yang lewat-lewat itu kan? Roti sple. Oke, 1, 2, dan 3. Silakan. Satu ini tadi ya, Bang Herpal ini tadi mengatakan bahwa mereka ini senang adanya diskusi-diskusi ini, malah menguatkan imannya Bang Herpal. Nah, timbul nih pertanyaan, kalau abang mendengarkan diskusi-diskusi ini, iman abang semakin kuat. Nah, saya tanya, abang dengar diskusi ini, nah, menurut pendengaran abang, menurut iman abang yang abang imani, Yesus itu abang anggap apa? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jelas. Katanya sering dia suka acara gini, suka dengerin. Kelihatan banget kamu berbohong. Bukan bohong. Kenapa? Justru saya bingung Dia dengan bohong. Di mana datanya Yesus Tuhan? Ya, justru kan Mbak tadi tanyakan saya dengan tontonan seperti ini. Apa yang saya dapatkan, justru saya kan katakan bahwa keimanan saya semakin bertambah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kok Mbak yang protes? Saya nggak protes, Anda pembohong. Berarti Abang nggak dengar apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan. Sekarang saya nggak protes, saya hanya menyangkal karena Anda berbohong. Karena setiap hari kami berdiskusi, tidak ada pernah dikatakan Yesus Tuhan, tetapi utusan. Tidak, Mbak. Lu dia. Begini, saya kan katakan tadi, dengan tontonan-tontonan seperti ini berapa kali saya ikuti, itu kan semakin membuat saya semakin ingin belajar tentang keimanan saya dan memperkuat keimanan saya. Dari awal kan saya sudah bilang di mana letak kebohongan. Oke, abang belajar kan? Yaudah, kalau abang udah belajar, yaudah, abang udah belajar kan? Sekarang kan abang udah belajar. Nah, yang abang pelajarin, Yesus itu di dalam Bible siapa? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana tertulis di dalam Bible? Aduh, Mbak, kalau saya katanya belajar. Katanya kelihatan kamu di sini mau tepu-tepu, kelihatan. Katanya belajar. Ayo, yang kamu pelajari di mana tertulis di dalam Bible Yesus Tuhan? Kalau saya bisa sebutkan apa yang Mbak? Iya, mana? Di mana tertulis? Mbak. Ngapain juga saya? Di mana tertulis? Mbak, saya sebutkan katanya juga, belajar. Di mana tertulis? Jangan curhat, Bang. Di mana tertulis? Saya enggak curhat. Saya cuma katakan. Ya udah, di mana tertulis? Katanya belajar. Di mana tertulis? Aduh, Mbak ini. Aduh, pusing kepalaku, pusing. Di mana tertulis, Bang? Katanya kan tadi abang belajar. Di mana tertulis? Ngapain juga saya sebutkan ke Mbak? Tadi katanya belajar. Mbak juga. Ya udah, di mana tertulis? Terus kalau abang nggak mau menyebutkan, abang naik ke sini mau ngapain? Justru saya ingin dengar diskusi seperti ini ya, supaya. Ya udah, kalau diskusi di mana ayatnya di dalam Bible tertulis bahwa Yesus Tuhan. Kalau mau diskusi, 3, 2, 1. Aku jurus, Bang. Di atas itu ada tombol silang, itu cara untuk keluar, Bang. Ya, mana tahu kau malu kan? Ya, itu pun kalau kau punya malu. Ya, Bang ya. Tadi kan katanya belajar kan, teman-teman. Rupanya dia belajarnya di Google, teman-teman. Iya kan? Katanya dia senang menguatkan imannya, ya kan? Iman yang mana yang kuat? Dia belajar. Hesti, sisakanlah sama aku, Hes. Jangan kau makan semua. Aku masih lapar loh. Dari tadi yang makan, aku aja baru meniup. Satu aja kau sama aku, Oten. Sisakanlah sama aku. Ini silakan. nah, ini nanti. Yaudah, si Herpal ini tengok tuh. Herpal, kalau katanya belajar, seharusnya udah kabur. Jangan tinggalkan. Ya, pengamat mualaf, selamat sore agama Pak.
Kok orang Kristen? Selamat malam. 1, 2, 3 noise tar. Ya, agama apa pengamat mualaf? Kristen. Aduh. Di bawah dulu noise banget. Ya, di bawah dulu. Ya, silakan. Silakan pengamat mualaf. Apa? Apanya apa? Kristen. Iya kan Anda pengamat mualaf, saya pengen tahu apa menurut pengamat Anda tentang mualaf ini, silakan, saya pengen tahu. Dia tengah mualaf ini dari Kristen itu umumnya jadi orang yang terpintar. Ngomongnya susah kali. Ada kan pengamat mualaf. Saya Iya. pengen dengar. Nih, saya pengen dengar Anda mengamati mualaf ini seperti apa, silakan. Ito, Oi. si pengamat mualaf ini udah ngaku ke aku kalau bahwasannya dia yang telah menjadikan mama kandungnya hamil. Ada musik apa? Iya, ada rekamannya di YouTubeku itu. Iya. Oke, Pasti silakan Bang. mualaf denganku, aku kan pengamat. Ya makanya aku pengen dengar Anda mengamat seorang mualaf ini gimana. Para mualaf dari Kristen itu sok pintar biasanya. Terus? Bukan gitu. Orang mualaf itu menjadi pintar. Yang tadinya bodoh dia menjadi pintar. Gak mungkin Tuhan mati, Bang. Menjadi pintar. Jadi pintar, nggak mungkin Tuhan mati. Coba bisa nggak? Iya, orang pintar mana yang mengakui bahwasanya Tuhan pemilik alam semesta yang menjaga seluruh makhluknya pernah mengalami kematian selama 3 hari, Bang? Ayo, di mana orang pintar seperti itu? Yesus itu Ya, Bang. kan Injil yang hidup sebagai manusia. Injil yang hidup gimana? Nah, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Jadi dari Firman- padanya lah kita belajar. Iya, tadi kan Anda mengatakan orang mualaf itu kan sok pintar. Ya, saya membantah. Iya, Justru Saya. kami menilai orang-orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang pintar, yang keluar daripada lingkaran-lingkaran setan, lingkaran-lingkaran ketololan dan kebodohan. Kenapa? Tidak mungkin kita manusia ini diciptakan oleh Allah secara sempurna. Yang kenapa kita dikatakan sempurna? Karena kita diberikan akal. Nah, akal inilah yang kemudian mampu dia secara otomatis mengambil yang benar dan membuang yang salah. Itu akal, itu fungsi akal, ya. Oke. Fungsi akal itu mampu secara otomatis mengambil yang benar, di mana ada 2 pilihan di depan dia mengambil yang benar dan membuang yang salah. Itu jelas. Tidak mungkin, Bang, secara akal manusia mana yang mengimani Tuhan pernah mati dan dikatakan Tuhan tergantung di tiang salib secara terkutuk. Ya. Apakah Tuhan mengutuk dirinya sendiri? Siapa yang bilang terkutuk? Apakah dia Siapa dikutuk? yang bilang? Ya. Loh, Galatia 3:13. Ya 3 ayat 13 itu Ya, Kristus, dari ya, kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, sebab Iya, ada menjadi tertulis, kutuk. terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Nah, Ini pertanyaan saya, yang digantung, di kitab Ulangan itu. ya, iya. Coba Anda simak. Kristus telah, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Betul. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang. Pertanyaan saya, Yesus mati ditabrak oplet, ya, Yesus mati ditabrak kereta api apa digantung, Bang? Ya, itu pertanyaannya. Udah jelas. Loh, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Pertanyaan saya, Yesus ini mati digantung di tiang salib atau mati ditabrak kereta api? Ya, betul. Orang-orang Ya, ini ya. banyak sok pinter. Iya, yang menuliskan Galatia ini dia mengutip di Ulangan 21 nomor 23. Tuhan Ya. mengutuk orang yang digantung di atas tiang. Ya. Nah, sementara kalau dia betul-betul mengutip ayat tersebut di Ulangan 21 nomor 22-nya, apabila seseorang melakukan dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, maka kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Itu kata Tuhanmu.
Iya, yang Dan sepadan. kemudian janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Segeralah Iya. kau kuburkan dia, kata Tuhan. Sebab aku Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas sebuah tiang. Apakah Yesus pernah melakukan dosa yang dimana dosanya sepadan dengan hukuman mati? Yesus digantung tidak sepadan dengan itu. Dia pembebas. Loh, Baca baris pertama. Loh, katanya mengutip di perjanjian lama di kitab Ulangan. Ya, katanya Iya, kan yang mengutip itu. Itu yang sepadan. Kalau yang sepadan itu dengan melakukan kejahatan. ya, sama Yesus itu mati berhukum. digantung apa ditabrak mobil? Kan beda, dia digantung, dia pembebas. Pembebas di mana? Ya baca di baris pertama. Kristus telah Ya, menebus Yesus itu menumbalkan diri sendiri. Ya, Yesus itu menumbalkan dirinya sendiri atau ditumbalkan oleh Kristen. Yesus itu adalah firman yang hidup sebagai manusia, bro. Iya, dia kan menjadi tumbal kalian di atas tiang salib untuk menebus dosa kalian. Apakah betul Jadi seperti itu dari- pemahamannya? Ketika Yesus disalib, bagaimana dia bersikap, dari situlah harusnya manusia belajar. Karena dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Itu yang benar. Belajar bagaimana? Apa yang diambil ilmu dari situ, Bang? Apa yang diambil coba? Iya. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan, ya, ketika ada orang melakukan kejahatan, terutama di Indonesia ini yang memahami, Kristen-Kristen ini memahami Yesus itu sebagai tumbal penebusan dosa, seharusnya nggak ada orang Kristen yang dipenjara. Karena apa? Karena mereka bisa mengklaim dengan kitab mereka, dengan keyakinan mereka, wahai Pak Polisi, wahai Pak Hakim, dosa kami sudah ditebus Tuhan kami, berani kalian melawan Tuhan kami. Seharusnya seperti itu. Ketika ada orang Kristen melakukan dosa, membunuh contohnya, dia pasti akan dibebaskan. Loh, ini fakta. Belajar dari mana kalau begitu? Maka hukum Anda itu, Bang, tidak bisa kemudian diberlakukan di negara manapun, apalagi di Indonesia. Nggak ada tumbal-tumbalan, Bang, nggak ada. Yang bersalah tetaplah bersalah, yang benar tetaplah dibenarkan. Nggak ada orang yang bersalah dibenarkan. Jadi belajar dari mana kami coba gini, Bang. Dalam doktrin kalian, umat manusia belajar di mana coba? Doktrin siapa? Saya nggak ngomong Doktrin Kristen mengimani bahwasanya Yesus itu sebagai tumbal bagi kalian. Ketika kalian berbuat dosa, Yesuslah yang menanggung dosa kalian. Kan seperti itu. Nah, lalu apa yang mau dikaji dari situ? Apa yang mau dipakai pelajaran dari situ? Apa yang mau dijadikan ilmu dari situ? Ketika saya melakukan perbuatan salah, ya, ketika saya melakukan perbuatan, contoh begini, sebentar, Bang. Kalaulah memang Yesus itu adalah Tuhan yang benar sebenar-benarnya, ketika saya melakukan dosa, melakukan kesalahan di muka bumi dengan membunuh orang, ya, lalu dosa saya, kejahatan saya ini diampuni gitu. ternyata ya. Hah? Ya coba, katanya belajar, ya katanya umat manusia belajar dari doktrin kalian. Apa buktinya, Bang? Ya, apa buktinya? Penebusan itu ya. Kalau jelas, Bang, hukum yang pernah dibawa Nabi Muhammad itu hukum keadilan. Ketika ada orang bersalah, dia akan diadili dan dia akan dihukum, dia akan dihakimi dan akan dihukum. Itu Yesus juga mengatakan hal yang sama di Yohanes 5 nomor 29. Orang yang melakukan kebaikan dia akan dibangkitkan, lalu dia akan diberikan hidup kekal. Nah, terkait orang yang melakukan kejahatan, dia akan dibangkitkan dan dia akan dihakimi dan juga akan dihukum. Itu hukum yang adil. Itu ajaran Yesus yang sebenarnya, bukan ajaran gereja. Bukan ajaran gereja, Bang. Yang anda bawakan kemari adalah ajaran gereja yang menggenapi Matius 23 nomor 15. Itu adalah kalian. Ajaran Paulus berkesinambungan dengan ajaran gereja. Gitu, Bang. Loh, Aku kan pakai kitab, berdasarkan kitab. Jangan asal ngomong. celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Dengar dulu. Apa kata Yesus selanjutnya? Kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, lalu kau buat orang itu 2 kali lebih jahat daripada kamu. Yang satu kau mengikuti doktrin Paulus, yang satu lagi kau mengimani doktrin Bapak Gereja. Ya, oke. Siapa yang menggenapi Matius 23 nomor 15? Islam atau Kristen? Itu nggak dikasih orang bicara untuk menjelaskannya. Pertanyaan. Yang menggenapi Matius 23 nomor 15 itu siapa yang menggenapi? Kristen atau Islam? Dengar tentang penebusan ya. Oh, dengar. Ya, silakan. Jadi kalau di hukum Taurat kan ada hukum Taurat itu, misalkan kalau berzina itu dirajam ya kan. Jadi kalau para penjahat misalkan membunuh itu disalib ya kan. Jadi dari situlah Kristus Yesus
menebusnya, makanya dihukum orang Oke, Kristen. saya tanya kalian, ketika kalian menikah, ada nggak Yesus mengajarkan kalian bagaimana tata cara atau rukun dalam menikah? Ada nggak? Ada. Yesus pernah nggak mengajarkan rukun-rukun dalam menikah, aturan dan tata cara, susunan-susunan di awal ketika kalian menikah? Ada nggak? Rentetan-rentetannya ada. Entah Yesus kalian bersaksi kah, melarang bersyahadat kah, atau kalian dengan bercerai, ada maharnya di, bro. ya. Saya minta ajaran Yesus, tunjukkan datanya di mana. Ketika Yesus ada di dunia, dia mengajarkan Bani Israel, orang yang percaya kepada dirinya, ya, tentang masalah pernikahan. Ada nggak datanya? Melarang juga poligami. Iya, di mana datanya? Kalau tidak ada aturan yang diberikan oleh Yesus, lalu kalian menikah, siapa yang mengatur kalian? Ada, makanya orang Kristen tidak. Nah, berarti benar kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau Anda mengikuti perintah manusia, berarti pernikahan kalian itu tidak sah, ya. Tidak sah pernikahan Jadi kalian, makanya kawan. orang Kristen tidak poligami. Oke, aku bahas poligami ya. Oke, bahas poligami ya, pengamat mualaf ya. Aku bahas poligami. Saudara iman kami diperbolehkan, boleh memiliki istri lebih dari satu. Kan ada kata boleh kan? Boleh kan? Nikahilah 2, 3, 4. Kalau kau tidak mampu berlaku adil, satu saja cukup bagimu. Boleh itu. Nikahilah 2, 3, 4. Boleh artinya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Apa masalahnya? Kalau Yesus Lalu melarang kalau itu, kita ke Kristen, ini pengamat, dengerin baik-baik. Di dalam ajaranmu katanya nggak boleh cerai, nggak Ya. boleh. Ini tadi kan katanya boleh. Ini kan tadi boleh nih, nggak apa-apa, poligami nggak apa-apa, boleh. Nah ini cerai, nggak boleh, dilarang bercerai. Dilarang sama sekali, dilarang nggak Dilarang boleh. juga mencuri. Terus diam dulu, tadi kan kamu ngomong nih, dilarang, nggak boleh sama sekali, nggak boleh, dilarang. Lalu kenapa kalian banyak bercerai? Ayo. dilarang mencuri, ada juga yang mencuri, berarti tidak mengikuti perintah Dilarang Yesus. kan, lari ke situ. Ini dulu kamu tadi poligami lo bahasnya. Lalu kenapa? Lalu Sama kan, kenapa? dilarang Ya mencuri, udah tapi ada selesaikan yang dulu mencuri, yang itu melanggar. poligaminya. Dilarang Kenapa kalian bercerai, banyak bercerai? tapi ada yang Kamu cerai, tadi itu kan melanggar. ini malah apa poligami. Kayaknya kamu tuh sakit hati banget dengan saudara imanku bisa poligami. Sementara Bukan, kau tapi nggak boleh aku kan? bicara tentang Tapi kenapa ajaran kalian Yesus. ini nggak boleh bercerai? Kenapa boleh bercerai? Tidak boleh bercerai. Tidak boleh mencuri. Kenapa banyak bercerai? Mencuri itu bukan ajaran. Kenapa Orang banyak bercerai? Itu pelanggaran. Kenapa banyak bercerai? Itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Itu pelanggaran kan? Makanya ada Ini juga yang poligami jadi nggak ada mualaf. pelanggaran. Kenapa kau protes? Poligami nggak ada pelanggaran. Kenapa kau protes? Pelanggaran itu Hah? tidak sesuai ajaran Di Yesus. mana poligami dalam Islam pelanggaran? Kenapa kau protes? Aku kan bicara tentang Yesus. Lah, lo tadi kau bahas poligami, kau lari ke Yesus lagi. Emang Yesus poligami? Aku taunya dari para mualaf ngomong itu kan. Lah, ini kan poligami. Yang Tadi sekarang kau lari-lari ajaran kau. Yesus. Selesaikan dulu poligami ini. Selesaikan. Di poligami kan nggak dilarang. Kenapa kau protes? Kau protes kau. Dilarang. Nah, di mana ada larangan dalam Islam berpoligami? Di mana? Bukan dalam Islam. Di mana di dalam Islam dilarang poligami? Di mana? Di mana? Kok protes kau? Kan boleh, protes kau. Gak ada masalah poligami. Kenapa kau protes? Yang lucunya yang protes itu kau, yang tidak seagama dengan kami. Kenapa kau protes? Oh, Hah? tadi arahnya dari Kenapa kemana ya? kau protes? Jangan lari-lari. Kenapa kau protes? Kenapa? Bukan, itu ajaran yang salah. Tidak sesuai sama Lah, ajaran. dilarang mencerai ini bukan ajaran yang salah. Hah? Bercerai itu salah. Lah iya salah. Ada kami protes? Nggak ada. Ini kenapa kau protes? Padahal nggak ada larangan, diperbolehkan. Kenapa kau protes? Dilarang. Kalau iri, cemburu, bilang. Masa iri sama yang poligami? Lah, jelas kau iri. Kenapa kau iri? Itu Kamu aja itu Anda sadar nggak? poligami. Anda sadar nggak? Daud itu kalau nggak berpoligami, ya Daud itu kalau nggak poligami, Tuhanmu nggak akan ada di dunia. Kenapa Anda nggak sadar rupanya, bro? Anda yang tidak sadar, Anda yang Loh. pintar.
Loh, kok kenapa sok pintar? Daud itu poligami nggak? Berapa istrinya Daud? Itulah sok pintar 100. Loh, apalagi Yesus itu dia ya nenek moyangnya adalah pezina. Loh, bukan saya menghujat, Bang. Coba Anda buka 2 Samuel 11. Coba Anda buka datanya 2 Samuel 11. Nenek buyutnya Yesus itu bernama Berseba. Berseba itu adalah istrinya Huria. Berseba itu istrinya Huria, Bang. Siapa Huria itu? Panglima perangnya Daud. Istrinya Huria yang diambil oleh Daud di zaman Yohanes. Lari ke Yohanes, Bang. Larangan mulai itu kan nggak selalu sama semua, ada zamannya. Di zaman Yohanes dilarang itu poligami dan kawin cerai. Sebelumnya juga tidak ada sunat. Nggak nyambung. Gimana datanya? Sebelumnya nggak ada sunat gimana? Iya, aku kasih contoh. Semua perintah itu ada zamannya. Lalu terus gimana? Anda mengaminkan atau tidak bahwasannya Yesus itu dari keluarga yang berpoligami? Hah? Tidak. Loh, apa nih? Katanya pengamat. Daud itu berapa istrinya? Salomo itu berapa 100. istrinya? Istrinya Daud 100. Poligami mereka. Istrinya 100 Rasulullah istrinya 13 aja pun kalian udah pusing. Masalahnya di Banyak mana? anak daripada bapaknya. Poligami itu baru dilarang di zaman Yohanes. Datanya mana? Tunjukkan datanya. Ayo, Bang. Ya. Pelajarilah. Aku lagi enggak ini. Anda Katanya pengamat, tapi Datanya mana? Dan nggak ada. Katanya pengamat. Kitab Yohanes nggak pernah nggak ada tertulis satupun ayat di mana di zamannya Yohanes ini. Nggak ada datanya di mana, tunjukkan lah. Nggak ada, Abang. Tunjukkan Bang, jangan ketawa-ketawa. Enggak, biar ya. Kalau memang ada Bang, saya nanti tidak akan melakukan yang namanya poligami, Bang. Biar saya tahu ada bahwasannya ada ayatnya. Bahwasan itu betul-betul dilarang Tuhan. Kamu nggak paham. Itu masalahnya. Biasanya gitu. Secara itu letter-letter nggak ada, kan gitu. Ya udah, kalau emang ada Tuhan melarang poligami, tunjukkan ayatnya dalam Bible. Ayo tunjukkan, Bang. Berarti Al-Quran salah. Ayo. Kan Anda nggak bakal ngomong. Itu secara letter-letter nggak ada. Gitu ngomongnya. Aku udah tahu itu. Emang begitu biasanya. Tapi lihat orang Kristen tuh, mereka begitulah pemahaman kitab suci. Iya, mereka tidak berpoligami, tapi kondom keliling, Bang. Iya. Ya, tiap kantong celana ada kondom, Bang. Dilarang. Ajaran Kristen. Iya, poligami dilarang, Bang. Tapi gulik di mana-mana ada. Ustadz, misalkan menghamili santrinya, jangan kamu tuduh itu Islam, itu pribadi Ustadz itu. Betul, iya. Nah terus? Iya, para orang Kristen juga melakukan Bang, penculikan. baik pengamat, pendeta gaul memperkaus 17 jemaat, kok nggak tahu di Surabaya? Tuh pendeta gaul. Pendeta gaul di Surabaya. Kalau kau bilang jangan tuduh. Kalau kau buktikan ke mana? Begitu. Kau cari kau ya. Sembarangan kau bilang, saya nggak nuduh. Viral itu di Surabaya. 17 jemaat diperkaus sama pendeta. Pendeta malu kok kan, giliran dilempar malu, malah dituduhnya aku. Salah. Nih, dengerin nih pengamat, kau dengerin baik-baik nih ya, kau dengerin. Justru kalau kau mau belajar ya, kau betul kau mengamati, memang betul-betul kok nggak cocok nama kau pengamat, dah cocok. Kau justru kalau kau meneliti, pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, nggak ada saksi. Nah, ya jadi pertanyaan, anak yang dikandung Maria itu siapa? Itu kau berpengamat kayak gitu. Itu otak kau kalau memang pengamat. Dah, pada saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak laki-laki, saksi nggak ada. Seharusnya kau mengamati siapa anak yang dikandung Maria. Karena pada saat itu tidak ada saksi. Siapa? Itu yang kau amati. Itulah firman Tuhan. Nah, itulah. Apalagi PA. Musa ada saksinya, setiap Musa dan itu ada saksinya. Abraham ada saksinya. Nama pengamat, tapi si loa memang kecil gak mau mati, dah besar longor.
Nah, daya pengamat ya, kau pelajarin lah kau kalau mau pelajarin Bible-mu, pelajarin lah baik-baik ya. Apalagi kalau kau mau belajar tentang itu kitabnya Yahudi. Siapa Maria ini? Maria ini adalah seorang. Udah turun lah kau, capek aku ngomong, udah turun. Gak ada ilmunya. Nama pengamat datang nggak tahu. Ini coba. Pengamat mualaf itu yang diamatinya apa coba? Entah.